Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada ayat ke-20 dari surah Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillah fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wahai Rasul, laula, mengapa tidak, kenapa tidak, unzila, diturunkan, alaihi, kepada dia, atas dia, ayatun, satu ayat, satu tanda, satu mukjizat, min rabbihi, dari Rabbnya, dari Tuhannya. Fakul, maka katakanlah wahai Rasul, innama, sesungguhnya tiada lain, al-ghaibu, sesuatu yang ghaib itu, lillah, kepunyaan Allah. Fantadhiru, maka tunggulah, inni, sesungguhnya aku, ma'akum, bersama kalian, minal muntadhirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Itu terjemahannya. Kita lihat Kementerian Agama RI bagaimana menerjemahkan ayat ini, ayat yang ke-20 ini, ya. Ini. Wa yaquluna, dan mereka berkata, laula, mengapa tidak, unzila, diturunkan, ya, alaihi, atas dia, kepadanya, kepada dia atau kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatun, suatu bukti, suatu mukjizat, mir rabbihi, dari Tuhannya. Terus fakul, pakai fa enggak? Kul gitu aja ya. Fakul, soalnya sini tulisan terjemahnya katakanlah. Kalau fakul maksudnya maka katakanlah. Jadi tidak dikorupsi. Terjemah aja pakai dikorupsi ya. Kementerian Agama piye to iki. Ini lho, Pak. Mana ini? Nah, ini. Wa yaquluna, dan mereka berkata,
Tuh, sama kan? Laula mengapa tidak unzila diturunkan alaihi atasnya, atas dia, maksudnya kepadanya, kepada dia, ayatun suatu keterangan, suatu ayat, suatu tanda, suatu mukjizat mir rabbihi dari Robnya, dari Tuhannya. Fakul, nah ini kan, fakul maka katakanlah, nah kayak gini mestinya. Fakul maka katakanlah, innamal ghaibu sesungguhnya hanyalah. Innama biasanya kalau Kementerian Agama mengartikannya sesungguhnya hanyalah. Nah, ini kalimat hasr, kata pembatas, kata batasan. Jadi kalau Profesor Hasbi As-Siddiq sukanya menerjemahkan sesungguhnya, beliau sukanya menerjemahkan innama itu hanya sanya. Waktu pertama kali apa? Ini kalimat kok aneh ini. Almarhum Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi, orang Aceh yang menetap di Yogyakarta, yang mengajar di IAIN dulu namanya, sekarang sudah menjadi UIN kalau nggak salah. Dia orang Aceh yang mengerti agama, yang paham sunnah, lalu mengajarkan sunnah-sunnah Rasul di Yogyakarta. Dan beliau adalah termasuk pakar fikih, ahli fikih. Selain menerjemahkan Al-Quran, ada terjemah Al-Quran yang menerjemahkan Profesor Hasbi As-Siddiq, saya punya. Jadi banyak terjemahan Al-Quran itu oleh para ulama kita itu saya punya semuanya. Untuk apa? Untuk koleksi, untuk perbandingan. Jadi ada 14 atau 15, sekarang malah 17. Ulama-ulama kita. Nah, beliau juga termasuk tim penyusun penerjemah Al-Quran zamannya dulu, zaman beliau masih hidup. Nah, beliau suka mengatakan innama itu hanya sanya. Wah, kok aneh ya. Kalau ini Kementerian Agama sungguh hanyalah gitu. Kalau guru saya innama sesungguhnya tiada lain. Sebenarnya maknanya hampir sama. Innama sesungguhnya tiada lain al-ghaibu sesuatu yang gaib itu lillah kepunyaan Allah. Fantaziru maka tunggulah oleh kalian. Nah ini benar nih terjemahan gini nih. Ini terjemahan berdasarkan harfiahnya. Tapi ini bukan dari Kementerian Agama loh yang bikin ini nih. Ini orang lain ini. Saya nggak tahu siapa penyusun pertama kali ini. Saya belum tahu ya. Ini sesungguhnya aku maksudnya Nabi Muhammad disuruh bilang kepada orang Mekah, ma'akum bersama kalian hai orang Mekah. Minal muntadirin, min dari atau termasuk dari golongan al-muntadirin, artinya orang-orang yang menunggu. Mana ini? Ini ma'akum minal muntadirin, orang-orang yang menunggu. Kalau terjemahan Kementerian Agama tadi jadinya seperti ini. Coba saudara baca ya, baca tarjamah ini. Maka mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad suatu bukti atau mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Ketahuilah ini enggak ada dalam kalimat aslinya, enggak ada. Ini terjemahan yang sudah
diindonesiakan kalimat-kalimat ayat-ayat Quran yang sudah diindonesiakan dalam rangka mencoba memahamkan Al-Quran ini kepada orang Indonesia. Dari ayat ini sampean paham enggak? Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Paham sudah? Kalau sudah paham sudah, kita selesai, pulang. Kalau sudah paham ya sudah. Kalau belum, nah coba kita lihat penjelasan para ulama mengenai ayat ini. Kenapa sampai ada ayat Al-Quran turun kepada Nabi bunyinya seperti ini? Kenapa? Ya karena dulu yakni ahla Makkata, orang atau penduduk Mekah, ya orang-orang Mekah dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan wahyu yang diterima oleh beliau dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu orang-orang Mekah ada yang ngomong kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ngomong, Muhammad, kalau betul kamu itu utusan Tuhan, utusan Allah, mana buktinya? Apa buktinya? Kenapa tidak ada mukjizat? Kenapa kamu enggak punya mukjizat? Itu kisahnya. Ini keterangan ini wa yaquluna laula, nah ini ya, wa yaquluna, dan mereka berkata, mereka siapa? Mereka yakni ahla Makkah, penduduk Mekah. Mereka berkata kepada Nabi kita, laula, diterjemahkan oleh Jalalain, halla, mengapa tidak, unzila alaihi, diturunkan kepada dia, kepada dia maksudnya kepada yaitu alaihi maksudnya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Mekah berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad SAW itu ayatun, satu tanda. Ayatun dalam bahasa kita terjemahnya itu tanda. Makanya dalam tafsir Jalalain diartikan alamatun. Dalam tafsir Ibnu Abbas Jalalain ya. Oh enggak ada di sini ya. Alamatun, tanda. Ini sini tafsir Jalalain ada di sini nih. Ini tafsir Jalalain ya. Kok ini? Nah ini. Laula unzila alaihi. Oh bukan tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Abbas. Nah ini. Unzila alaihi ayatun. Nah ini loh. Alamatun. Ayatun itu alamatun. Artinya itu alamatun bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia menjadi alamat. Jadi alamat itu artinya tanda. Alamatmu di mana? Rumahmu di mana? Alamatmu di mana? Alamat aja pakai bahasa Arab kok. Kamu mau anti sama Arab? Bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi bahasa Arab. Banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Kenapa tidak diturunkan kepada dia Muhammad itu satu tanda, satu maksudnya satu mukjizat. Itu. Ini kembali ke sini. Ya. Lalu Imam Jalalain, tafsir Jalalain mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu tanda, satu ayat, kama kana lil anbiya'i minan naqata wal asa wal yad.
Kama kana sebagaimana pernah ada lil anbiya bagi para nabi, sebagaimana para nabi mempunyai tanda mukjizat minan naqati iki sianu menafu adi hilang ya, sebagaimana para nabi mempunyai mukjizat, ada yang mukjizatnya berupa an-naqah, onta. Nabi Saleh itu. Wal aso, dan ada mukjizat berupa tongkat. Siapa punya mukjizat tongkat? Nabi Musa alaihissalam. Wal yad, nah yang ini juga Nabi Musa. Nabi Musa itu punya mukjizat berupa tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu bukan sembarang tongkat, tapi tongkat yang merupakan bukti bahwa beliau adalah utusan Allah. Allah pernah menyuruh Nabi Musa itu, lemparkan tongkatmu itu, hai Musa. Itu asalnya sebenarnya tongkat biasa dari kayu biasa, tapi oleh Allah dijadikan luar biasa. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkat itu, terus berubah jadi ular. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkat itu ke Laut Merah, gitu, terus Laut Merah terbelah. Jadi laut gini nih, ini dah jadi tidak bertemu. Jadi yang dari sini naik ke atas sini, terputar gini, nggak bertemu. Sini ada daratan. Nah, Nabi Musa lewat daratan itu tadi, menyelamatkan diri dari kejaran Firaun. Setelah Nabi Musa sampai ke ujung sana, sayangnya saya belum pernah piknik ke Laut Merah. Pak Agan sempat ke Laut Merah? Sempat ya? Aku kok nggak pernah sempat ya, aku piknik-piknik gitu ya, kenapa ya? Pak Haji, Pak Wahid? Kemalaman Pak, jadi nggak sempat mampir. Oh, nggak sempat mampir. Ya. Pak Arsad? Mana Pak Arsad? Oh, nggak hadir. Jadi kepengen tahu lebarnya seberapa gitu loh. Kenapa Nabi Musa sama di waktu dikejar Firaun bisa menyeberang itu gitu loh. Ya. Jadi ini dulu para nabi kan punya mukjizat. Kenapa Muhammad enggak punya mukjizat? Apa mukjizat dia? Kenapa diturunkan kepada Muhammad itu satu mukjizat? Min rabbihi, dari Robnya, dari Tuhannya. Kenapa tidak diturunkan satu tanda, satu mukjizat, satu bukti dari Tuhannya Muhammad itu maksud mereka? Alama yaqulu, bukti atau tanda atau mukjizat alama yaqulu, kata Imam Jalalain atau kata Ibnu Abbas, atas apa yang dia katakan, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kata Muhammad mengatakan dia utusan Tuhan, Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Tuhan. Mana buktinya, mana mukjizatnya? Dulu para nabi punya mukjizat. Mukjizat kamu apa? Atau kenapa tidak turunkan satu tanda dari Allah, dari Tuhannya Muhammad itu, alama naqtarihuhu, atas apa yang dia menyangkakannya, atas apa yang dia sampaikan itu. Lalu karena orang-orang Mekah ngomong begitu kepada Nabi kita, ya kenapa Muhammad tidak punya mukjizat sebagaimana orang-orang para nabi-nabi terdahulu punya mukjizat? Mukjizat kamu apa? Ayo Muhammad, apa buktinya kamu itu utusan Allah? Lalu Allah berfirman, fakul, maka katakanlah, maka jawablah. Maksudnya maka katakanlah lahum, kepada mereka, ya Muhammadu, wahai Muhammad, kamu jawab aja omongan mereka itu. Kalau orang-orang itu bertanya kepada kamu, mengatakan kepada kamu, kenapa kamu tidak punya mukjizat sebagaimana para nabi dulu punya mukjizat? Kamu jawab begini Muhammad, innamal ghaibu lillah, innamal ghaibu, sesungguhnya segala yang ghaib. Al-ghaibu, kata tafsir Jalalain, maksudnya adalah ma ghaba anil ibadi ai amrihi. Ma ghaba, apa saja yang ghaib anil ibad, dari manusia ini, dari para hamba-hamba Allah ini, ai amrihi, yakni urusan Allah. Jadi urusan Allah tentang mukjizat, tentang tanda atau bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah,
itu adalah urusan Allah. Itu innamal ghaibu, sesungguhnya segala yang gaib itu lillah. Ya, di sini ada yang menafsirkan, oh ini. Oh ini salah nih, harusnya gini. Nah, jadi sesungguhnya tiada lain segala yang gaib termasuk mukjizat itu adalah milik Allah. Itu innamal ghaibu lillah. Segala yang gaib itu milik Allah. Ya, segala yang gaib itu apa? Ya segala sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia, yang tidak tampak di hadapannya. Kalau saudara punya anaknya sekolah di Jawa sana, anak sampean itu gaib, enggak ada di hadapan Anda, enggak ada di hadapan sampean. Nah, kalau orang tua mendoakan anaknya dalam keadaan gaib itu mustajab. Jadi kalau mendoakan anak yang sedang jauh dari kita itu didengar betul oleh Allah. Nah, sampean rajin berdoa, ya Allah, jagalah anak hamba ya Allah, berilah kesabaran kepada dia ya Allah untuk menuntut ilmu ya Allah. Berilah kemudahan kepada dia, berilah kesehatan, berilah apa yang sampean kepingin. Berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab juga. Ya, jadi kembali ke sini, sesungguhnya segala yang gaib, ya Ibnu Abbas menerangkannya binuzulil ayah, segala yang gaib dengan penurunan mukjizat. Kalau tafsir Al-Bawi mengatakan sesungguhnya segala yang gaib, yakni maksud kalimat ini fakul innamal ghaibu, maksudnya begini, kul katakanlah Muhammad, innama sesungguhnya tiada lain sa'altumuni, kalian meminta kepadaku al-ghaiba, sesuatu yang gaib. Bagaimana aku bisa memberi kepada kamu sesuatu yang gaib? Sesuatu yang gaib itu lillah, milik Allah. Aku enggak punya sesuatu yang gaib, yang aku punya sesuatu yang nyata yang ada di hadapanku. Mukjizat itu urusannya Allah, bukan urusan aku. Itu jawab begitu Muhammad. Ya, jadi kalian itu bertanya atau kalian meminta kepadaku sesuatu yang gaib. Wa innamal ghaibu lillah, dan sungguhnya tiada lain segala yang gaib itu milik Allah. Itu la ya'lamu ahadun, tidak mengetahui seorang pun, lima lam yaf'al, mengapa seseorang tidak bisa memperbuat, tidak bisa melakukan dzalika, yang demikian itu. Wala ya'lamuhu, dan tidak mengetahuinya, tidak mengetahui segala yang gaib tadi, illa huwa, kecuali dia Allah. Makanya innamal ghaibu lillah, itu sesungguhnya segala yang gaib itu adalah milik Allah. Dalam tafsir dalam lain diterangkan lagi, segala yang gaib itu milik Allah, maksudnya wa minhul ayatu, dan darinya lah, dari Allah lah segala mukjizat-mukjizat itu. Fala ya'ti, maka tidak bisa datang mukjizat itu. Fala ya'ti biha, maka tidak bisa mendatangkannya, illa huwa, kecuali dia Allah. Wa innama, dan sungguhnya tiada lain, alayya, yang menjadi tanggunganku adalah at-tabligh, tabligh. Aku ini hanya manusia yang menjadi tabligh, yang menjadi mubaligh, orang yang menyampaikan. Aku ini hanya melakukan tabligh, ya, penyampaian saja, sebagai utusan yang diutus oleh Allah mengirimkan surat dari Allah kepada manusia. Aku sebagai pak posnya saja. Isi suratnya apa di situ? Ya terserah Allah ngomong apa di situ. Tuh, seperti sampai dikirimi surat sama orang, sampai baca suratnya. Sudah senang, ternyata suratnya isinya maki-maki sampean. Mau kurang ajar ya. Loh, sudah senang, wah ini surat dari orang yang saya tunggu-tunggu, ini dah kabarnya. Ternyata dimaki-maki sampean di situ. Jangan salahkan Pak Posnya. Pak Pos mengantarkan aja kok. Jangan salahkan Nabi Muhammad SAW tentang isi Al-Quran ini. Beliau hanya tabligh saja, hanya menyampaikan saja. Nah karena itu Nabi juga disuruh mengatakan fantadiru, maka tunggulah. Maka tunggulah ini ada yang memaknai maka tunggulah nuzulaha, turunnya mukjizat itu kalau ada itu. Atau ada yang mengatakan fantadiru, maka tunggulah al-adzaba, azab itu illam tu'minu, jika kalian tidak mau beriman.
Kalau kalian tidak mau beriman kepada Al-Quran ini, tunggu saja akibatnya nanti. Ini sesungguhnya aku ma'akum bersama kalian minal muntazirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Kalimat fantadiru ini ma'akum minal muntadirin, maksudnya menurut sebagian tafsir kata Imam Al-Baghawi wakila dan dikatakan oleh sebagian ulama, fantadiru ini ma'akum minal muntadirin maksudnya fantadiru maka tunggulah qada Allah, ketetapan Allah bainana di antara kami bil haqqi dengan ketetapan yang sebenarnya, yang benar. Bi idharil muhaqqiqi bi idharil muhiqqi alal mubtili. Dengan nanti Allah akan menampakkan yang dibenarkan oleh Allah alal mubtil atas yang disalahkan, dianggap salah, dianggap batil oleh Allah. Tunggulah saatnya nanti. Kapan? Nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat nanti baru kita tahu siapa yang menjalani kebenaran dan siapa yang menjalani kebatilan. Apakah yang kita lakukan benar atau yang dilakukan orang lain yang benar. Itu nanti keputusannya di hari kiamat. Jadi di dunia tidak bisa. Ya. Nah, kalau Ibnu Katsir agak beda beliau menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan makna ayat ini yaitu wa yaqulu haula'il kafaratu, dan berkatalah mereka orang-orang yang kafir-kafir itu, al-kafaratu al-mulhidun. Ini al-mulhidun ini orang yang mengolok-olok atau orang kafir juga maksudnya. Al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada Al-Quran. Al-mu'anidun, orang-orang yang menentang kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada Al-Quran. Ya, orang-orang kafir berkata begini, laula unzila ala Muhammadin ayatum mir rabbih, gitu kata Ibnu Katsir. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu satu mukjizat dari Tuhannya? Katanya dia nabi, utusan Tuhan. Kenapa tidak ada mukjizat? Yakni yang mereka maksudkan kama a'ta, sebagaimana Allah telah memberi, ya, kama a'tallah, sebagaimana Allah telah memberi as-samuda kepada kaum Samud mukjizat berupa an-naqata, seekor unta. Untanya Nabi Saleh itu. Atau ayyuhawwila lahum, mukjizat tadi berupa mereka minta kepada Nabi kita, pernah minta kepada Nabi kita ayyuhawwila lahum, untuk mengubah kepada mereka as-sofa, bukit sofa, zahaban menjadi emas. Jadi orang Mekah tuh pernah ngomong begini kepada Nabi, "Hei Muhammad, kalau benar kamu itu utusan Tuhan, minta kepada Tuhanmu coba rubah itu bukit sofa menjadi bukit emas, menjadi emas." Kan gampang aja bagi Tuhan kalau memang kamu betul utusan Tuhan. Kamu minta sama Tuhan sana, tuh rubah itu bukit sofa yang dulu bukan yang sekarang, Pak. Sekarang udah jadi bangunan di semen sudah. Tuh, rubahlah bukit sofa jadi emas. Dalam kesempatan lain lagi orang Mekah dulu pernah mengatakan atau mereka yuziha anhum jibala Makkah. Mereka kepengen Nabi Muhammad tuh menggeser dari mereka gunung yang ada di Mekah. Pindahkan gunung ini Muhammad, kalau memang kau itu utusan Tuhan, pindahkan gunung Uhud ini ke tempat lain sana, misalnya itu. Wa yaj'ala makanaha, dan menjadikan tempatnya, jadi geser gunung-gunung yang ada di Mekah ini Muhammad ke tempat lain, terus tempatnya gunung tadi dirubah menjadi basatina, taman-taman, kebun-kebun. Wa anharon, dan sungai-sungai. Kan Tuhan pasti bisa. Kalau kamu betul utusan Tuhan, kamu minta saja kepada Tuhan. Nanti dia akan bisa memenuhi permintaan kamu. Mengubah gunung-gunung yang ada di Mekah. Karena yang namanya gunung kalau di Mekah sana Pak, bukan seperti gunung di Jawa sana. Tanah, sana itu batu, semuanya batu keras itu. Mereka minta batu-batu gunung yang ada di Mekah dirubah menjadi kebun-kebun atau taman-taman yang ada kurmanya, yang ada anggurnya, pokoknya taman-taman yang indah gitu, dan sungai-sungai untuk mengairi tanaman tadi. Wa nahwa dzalika, dan yang semisal itu mimmallahu alaihi, dari apa saja yang Allah atas dia qadirun maha kuasa.
Kan Tuhan kamu Maha Kuasa Muhammad, kalau kamu mau minta, dia pasti bisa mengubah dan memenuhi permintaan kami. Walakinnahu, akan tetapi Allah itu hakimun, maha bijaksana fi af'alihi, dalam perbuatannya, wa aqwalihi, dan dalam perkataannya. Jadi permintaan mereka kepada Nabi kita untuk mengubah bukit Sofa menjadi emas tidak dikabulkan oleh Allah. Permintaan mereka yang semua disebut tadi tidak ada yang dikabulkan. Karena Allah tahu, Allah sudah tahu. Ini kalau aku kabulkan juga, mereka juga tidak akan beriman kok. Itu mereka itu omong doang. Kalau kata Prabowo, omon-omon. Itu cuma omon-omon aja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Nah, Ibnu Katsir ini loh kepiawaiannya Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an beda dengan ahli tafsir lain. Beliau selalu menerangkan ayat Quran kalau ada yang semakna, sepaham dengan ayat yang sedang dibahas, beliau kemukakan ayatnya. Ini ayat itu seperti ini loh, seperti ayat yang berbunyi seperti ini. Ini di dalam surat apa ini? Furqan, surat Al-Furqan, surat yang ke-25, Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha sucilah, maha suci, maha baiklah Allah alladzi yang insya'a, jika dia menghendaki, ja'ala laka, dia bisa menjadikan untukmu wahai Rasul khairan, yang lebih baik, min dzalika, dari itu, dari yang mereka minta. Allah bisa kalau dia mau menjadikan jannatin, kebun-kebun, taman-taman yang mereka minta itu, yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa yaj'al laka qusura, dan Allah bisa membuatkan untukmu wahai Rasul kusuron, istana-istana. Allah bisa saja kalau dia mau membuatkan untuk Nabi kita istana. Istana bikinan Allah, Pak, bukan bikinan tukang bangunan, bukan. Istana bikinan Allah enggak ada yang bisa menandingi. Nanti di surga istana kita, Masya Allah, kalau kita sampai ke sana, Pak. Nah, sekarang kita sedang berusaha untuk menuju ke sana, Pak. Ya, maka saudara jangan pernah bosan-bosan mengaji. Saudara enggak mengaji itu ngapain coba? Kalau enggak ngaji terus ngapain coba? Kalau bukan karena urusan dunia. Pasti sampai kalau enggak ngaji mesti ngurusin urusan dunia kan. Padahal dunia yang sampai sibukin itu tadi, yang sampai urusi sampai sibuk, sampai enggak ngaji, itu enggak ada gunanya buat sampean. Di akhirat sana enggak ada gunanya. Sedangkan yang saudara lakukan, yang kita lakukan, duduk, mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkannya, ini yang paling bermanfaat buat kita sesudah kita mati nanti. Sekarang kita tidak tahu. Nanti kita kaget ketika kita sudah mati sampai di alam kubur, apalagi sampai di surga sana, di akhirat sana, kita kaget. Oh, ternyata gunanya ngaji itu begini ini ya. Dihargai oleh Allah. Iya, Allah itu menghargai. Allah itu sifatnya itu dalam surat Ali Imran tuh disebut di sana. Kalau saudara masih ingat, ya, di surat Ali Imran ayat-ayat terakhir itu, di 10 ayat terakhir itu ya, di ayat berapa itu? 191 kalau nggak salah ya. Ini loh. Ayat 190 ayat 195 Pak, ini. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabbuhum, Tuhan mereka, mengijabahi kepada mereka doa-doa mereka, anni, bahwasanya aku Allah, ini loh Allah ini yang ngomong Allah sendiri ini, anni, bahwasanya aku Allah, la udhi'u amala amilim minkum, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang yang beramal, minkum, di antara kalian, min dzakarin au unsa, baik amalan itu dari seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi amalan manusia baik laki maupun perempuan tidak akan pernah disia-siakan. Kita ngaji begini ini dihargai oleh Allah itu. Dan malaikat yang ada di atas kita ini menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Cuma kita nggak bisa ngelihat sayangnya itu. Malaikat senang kalau melihat ada majelis begini nih, senang banget. Dan Allah lebih senang lagi Allah. Allah memberitakan di langit sana, beritanya di langit, nggak ada di jagat maya, di sosial media juga nggak ada. Di langit sana Allah beritakan, malaikat sini, semuanya kumpul. Lihat itu di sana itu ada hamba-hambaku, sekelompok hamba-hambaku, mereka berada di masjid
di rumahku, di masjid Allah. Mereka sedang mempelajari kitabku, sedang mempelajari ayat-ayatku. Diumumkan di sana, yang hadir siapa saja, disebut nama-namanya. Terkenal nama kita di sana, Pak. Kalau di sini enggak terkenal. Walaupun sudah masuk YouTube ya tetap aja enggak ada like and share, enggak ada. Dan kita enggak perlu itu. Jadi nama kita diumumkan oleh Allah di langit dan disebut satu-satu. Lah kalau yang enggak hadir enggak disebut, enggak hadir kok. Ya. Ya ini loh, Allah enggak pernah menyia-nyiakan amalan seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ini salah satu ayat dalam surat Al-Furqan ayat 10 dan ayat 11. Nanti ada ayat yang lain lagi. Tapi karena waktu sudah habis, kita sampai sini aja dulu. Ya. Gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala untuk tetap setia kepada Al-Quran, kepada Allah Ta'ala, dan setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain setia kepada pasangan masing-masing dan kepada anaknya juga cucu-cucunya. Semoga kita semua diberi kemudahan Allah dalam kehidupan ini, diberi rezeki yang luas dan mencukupi semua keperluan kita, diberi kemudahan kepada anak-anak kita yang sedang sekolah atau kuliah, diberi kesehatan dan kekuatan, diberi istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.